Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aulia di channel Aulia Hakim. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait penggunaan berbagai sensor yang ada di smartphone Anda, dari mulai proximity, kemudian location, kemudian accelerometer dan gyroscope. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait komunikasi Bluetooth. Ya, kita membuat aplikasi di Android, kemudian kita akan membuat suatu rangkaian ya, rangkaian elektronik menggunakan Arduino. Di sini saya akan menggunakan Arduino Uno dan modul komunikasinya adalah modul AC05. Jadi di video selanjutnya modul komunikasinya dan Arduino akan saya ganti dengan ESP32. Untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat project terlebih dahulu ya di MIT App Inventor. Pastikan sebelumnya Anda sudah masuk ke AI2 App Inventor. Kemudian klik Start New Project, kemudian project name, ketik aja terserah ya, Bluetooth misalkan di sini, Bluetooth Bluetooth apps gitu ya. Oke, kita akan membuat project sederhana sekali. Oke, kita akan membuat suatu project yang tidak terlalu susah ya. Dalam artian tidak banyak yang harus kita masukkan di dalam screen. Kita cukup membuat satu screen saja. Oke. Nah, yang terlebih dahulu kita masukkan layout dulu. Kita pakai horizontal arrangement. Ini kita taruh di atas ya. Kita buat line vertikalnya center saja, horizontal center, kemudian width-nya fill parent, kemudian height-nya kita buat 20 pixel. Ini nanti kita isi label saja. Kita isi label sama button ya. Ini nanti kita isi label sama list speaker masih. Ini terus ini. Kemudian ini label. Ini kita ganti teksnya menjadi connecting. Nah, di sini labelnya kita ganti not connect, not connected. Nanti labelnya ini tulisan connected sama not connected. Ini buttonnya untuk menghubungkan. Labelnya ini kita defaultkan seperti ini saja. Kalau not connected itu kita ganti warnanya saja, mungkin ya, text colornya jadi red. Kalau nanti connected itu ganti hijau. Ya, ini list speaker bukan button. Kemudian di bawahnya kita taruh layout lagi. Buat filter saja untuk width-nya. Kemudian height-nya kita buat filter juga.
kita akan membuat atau kita kita akan, eee, memasukkan button ya di situ, button karena kita nanti, eee, kit kita nanti buat di Arduino-nya ada 3 buah LED kuning, LED hijau sama merah ya. Jadi ada 3 buah button, button on 1, button on 2, button on 3 gitu ya. Button on 1, untuk LED 1, button untuk on ya, untuk button LED 2 nanti juga kita masukkan juga. Oke, agar bagus kita buat tabel saja. Kita masukkan di sini. Kan cuma ada button on, off gitu aja kan ya. Kita buat 3 kolom, 3 kolom, width-nya parent, oke, kemudian row-nya kita buat 6. Oke, kemudian kita masukkan button, yang satu, ini kita tulis on, lampu satu, kemudian kita taruh button lagi di sini, oke, ini hanya kontrol saja ya, kendali saja maksudnya. Width-nya parent, oke. Oke, ini kita buat width-nya ini menjadi 45 gitu. Ini juga 45%. Kemudian ini kan kosong nih tengah ini. Taruh saja ini hilangkan saja atau Anda kasih tanda saja. Width-nya ganti 5%. Kemudian Anda masukkan lagi button atau label ya untuk jeda. Anda kasih kosong aja nggak apa-apa. Kemudian height-nya Anda bikin saja pixel ya, 10 pixel. Atau kalau kurang tinggi bedanya atau spasinya Anda perlebar saja 30. Dan nanti yang lainnya akan mengikuti. Button masukkan sini, kemudian Anda ganti on lampu 2, untuk ganti. Untuk layoutingnya terserah Anda ya nanti. Ini cuma default saja atau dalam artian boleh Anda mengikuti seperti ini, boleh tidak. Yang penting fungsional saja. Ini ketinggian mungkin ya, 20%, 20 saja. Kemudian ini juga kita masukkan ini kosong, ini jadi 20 saja. Dan lagi on lampu 3, lampu 3. Oke, selesai. Di sini kita belum memasukkan indikator ya, misalkan lampu satu kalau ditekan nanti muncul lampu seperti di pertemuan pertemuan sebelumnya ya. Ini, ini kalau lihatnya nggak bagus nanti kita bisa.
Warnanya pun bisa Anda ganti saja background buttonnya. Misalkan kalau on itu hijau, kalau off itu merah. Nah, itu merah. Itu merah. Oke. Lampu satu, lampu dua, lampu tiga. Oke. Sekarang kita masukkan sensornya, connectivity-nya, Bluetooth, line 1. Ya, jangan lupa nanti masukkan juga clock. Ya. Di clock nanti selalu kita enablekan dengan time intervalnya 1 detik. Ini nanti akan eh, kita fungsikan untuk menampilkan tulisan connected sama not connected. Oke. Sekarang kita masuk ke blocks-nya ya. Kita dulu bentuknya. Kita masuk ke blocks. Oke. Nah, satu hal yang penting sebelum eh, semua puzzle atau codingannya kita masukkan, yang pertama kita masukkan adalah jangan lupa untuk backpress-nya dulu. Ya. Dan pada saat backpress ini kan kalau di eh, halaman utama itu kalau kita backpress itu kan otomatis close application ya. Nah, sebelum close application itu Bluetooth-nya kita matikan di sini. Nah, kita panggil set Bluetooth line 1 disconnected. Sebelum kita panggil fungsi untuk close application. Nah, ini. Kemudian karena kita memanfaatkan Bluetooth communication, maka dan di sini kita menggunakan list speaker. Di sini kita menggunakan speaker, maka sebelum kita klik ya list speakernya ini, kita harus menampilkan Bluetooth ya, yang sudah terpairing dengan HP kita atau dengan smartphone kita. Jadi kita masuk ke speaker, kita cek yang before picking ini ya. Kemudian kita cari yang Bluetooth. Kemudian, oh sorry, kita tampilkan dulu ya. Kita tampilkan dulu setlist speaker, elemen. Nah, speaker elemen. Kemudian masukkan Bluetooth satu address name. Nah, jadi di elemen list speaker nanti kita tampilkan address name beberapa nama. Eh, Biasanya kalau misalnya suatu smartphone yang sudah pernah dipairing dengan HP yang lain misalkan atau dengan hardware yang lain, tentu saja biasanya akan terekod di pairing di smartphone-nya. Maka nanti kita coba tampilkan. Jadi sebelum kita pick atau sebelum kita pilih, maka di speakernya nanti kita coba tampilkan history atau beberapa Bluetooth yang sudah pernah terkoneksi ataupun yang barusan dikoneksikan menggunakan pairing. Oke. Kemudian ini kan before picking ya. Kemudian setelah diklik ya, setelah dipilih Bluetooth eh, apa namanya, nama Bluetooth-nya lah istilahnya nanti. Jadi ini nama Bluetooth yang nanti tertera di list atau di elemen dari list speaker itu. Setelah terpilih, maka apa yang dilakukan? Kita cek saja list speaker ya. Kita klik list speaker, kemudian after picking,
Setelah terpilih, itu apa yang dilakukan itu? Maka kita menggunakan kontrol ya, if kita cek Bluetooth-nya, ini ya, if call Bluetooth client 1 connect, address dari mana? Dari elemen tadi. Kita cari di list speaker tadi. List speaker yang sudah terselected berarti kan ya. Tadi, oke. Jadi yang sebelum dipilih, kemudian ada dipilih, maka kita call Bluetooth client connect dengan addressnya adalah ini, address yang sudah dipilih tadi. Misalkan addressnya itu Bluetooth HC05, nanti ya HC05 ini untuk connectingnya. Kemudian apa yang dilakukan? Ya kita masukkan kembali setlist speaker 1 elemen ini. Dan kita masukkan kembali sini. Oke. Kemudian kita manfaatkan clock 1 timer ini ya. Ini nanti akan selalu aktif ya, karena timernya tadi kita enablekan dari awal dan intervalnya adalah setiap 1 detik. Kita buat untuk cek saja, untuk menampilkan atau merubah tulisan connected yang tadinya not connected menjadi connected. Kita cek atau kita manfaatkan if ya. If jika apa? Jika Bluetooth-nya itu terkoneksi, maka tulisannya tadi harus berubah jadi connected. Kita cari ke Bluetooth-nya. If Bluetooth itu is connected, maka apa yang dilakukan? Kita cek tadi ini tabel 1 ya, kita rename saja biar mudah. Label LBL connected connecting gitu ya. Cek di sini. Label connectingnya kita rubah nih tulisannya. Tadinya kan not connected menjadi connected. Nih. Kemudian kita bisa rubah juga warnanya di text colornya. Rubah jadi ini color. Itu. Tapi jika tidak terkoneksi, ini kan ada LC. Ini copy saja. Jadi not connected. Not connected. Kemudian ini ganti warna merah. Nih, oke. Saya kemudian kita masuk nih ke masing-masing button. Ini button 1, kita rename saja on 1. Ini button 2 ini kita ganti off. Sorry, button off 1 ini kita ganti off 1. Kemudian ini kita ganti on 2. Ini kita ganti off 2. Ini kita ganti on 3. Ini kita
kita akan ke sini. Jika on satu klik baca ya, maka kita akan kirim. Kita akan kirim send ya, send text saja biar mudah. Send text. Oke, kita kirim teks saja. Misalkan kalau Bluetooth satu atau lampu satu nyala itu kita kirim teks satu biasanya. Kemudian kita copy paste. Jika off ini on satu, off satu, ini kita kasih 0, maka nanti mati dia. Pokoknya di Arduino-nya nanti kalau dia menerima karakter satu, maka dia harus mengaktifkan lampu satu. Kalau menerima karakter 0, ini kita kirim per karakter ya. Kita kirim 0, maka lampu satu itu mati. Ini kita copy saja. Jadi on 2 ya. Misalkan ini 3, ini off 2, ini 4, ini on 3, ini 5, on 3, kita ganti 6 ya. Jika 1 lampu 1 nyala, jika 0 lampu 1 mati, kemudian jika 3 lampu 2 nyala, jika 4 lampu 2 mati, jika 5 lampu 3 nyala, jika 6 lampu 3 mati. Oke, cukup ini saja dulu ya. Jadi kita kirim data ke Arduino-nya, kirim 1, 0, 3, 5, 4, 5, 6. Kemudian kita coba tampilkan di smartphone. Kita konekkan dulu, kita buka aplikasinya. Kita pairing. Oke, selesai pairing. Kita cek tampilannya dulu. Oke, ternyata ada yang kurang bagus ya di bagian di speaker ini. Berarti kita buat mic-nya otomatis saja lah. Oke. Jadi pada saat kita connecting ini, maka akan muncul list dari modul Bluetooth yang sudah pernah kita pairing ya. Karena ini Arduino-nya belum saya nyalakan, maka belum bisa saya perhatikan. Saya coba nyalakan dulu Arduino-nya. Nanti akan saya tunjukkan juga rangkaiannya. Saya connectingkan dengan, karena modul yang saya punya adalah modul HC05, maka akan saya klik yang HC05. Oke, jika terlihat seperti ini, tulisan connected-nya kan sudah berubah jadi hijau, dan tadinya yang not connected menjadi connected. Berarti ini sudah terhubung dengan modul HC05 yang tersambung dengan Arduino.
kemudian nanti kita tinggal kirim saja karakternya satu gitu ya. Oh, kemudian ini nanti di Arduino-nya sudah terlihat nyala lampunya yang berubah-ubah. Oke, ini bagian aplikasinya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan gambar rangkaiannya untuk hardware-nya ya, susunan hardware-nya. Sebelum nanti saya tunjukkan gambar fisiknya, saya akan buat rangkaiannya di FreeSync ya, saya gunakan FreeSync. Oke, lanjut saja di sini. Dari yang ini tersebut. Arduino ini dulu aja. Ini kita pakai Arduino Uno, kemudian breadboard yang mini saja, mini breadboard. Kemudian HC05, HC05. Oke, kita rotate saja ini 90 derajat besar. Ya, yang pertama kita hubungkan ini dulu ya, bagian RX-nya. Di RX jangan sampai keliru ya. Kalau RX itu yang RX-nya HC05 itu larinya ke TX ya. TX larinya ke TX, kemudian kalau TX ke RX. Kurang bagus. Kemudian groundingnya, groundnya kita taruh di ground ini. Oke. Kemudian VCC-nya kita hubungkan dengan 5 volt. Oke. Oke. Bagus. Kemudian key-nya ini ada hubungan dengan VCC. Nah, kita cek dulu, kita klik salah satu. Yang VCC terhubung semua sudah, kemudian ground terhubung semua, oke. Kemudian TX terhubung, TX juga terhubung. Oke. Sekarang kita masukkan LED-nya ya. LED. Start.
anggap aja nanti LED, ini LED ya, ini apa pilihannya, kita copy aja. Jadi nanti di keyboardnya nanti ini LED warna hijau, ini LED 633 mm, berarti kita cari yang sama dengan green, LED 633 berarti green yang 633. Warnanya, oh warnanya ini ya. Ini yang tengah ini nanti kuning, yellow. Nah, gitu ya. Ini kita pakai 330 saja, 330 ohm. Kita salurkan, kita 90 derajat. Ini kita copy, sorry, dan kita copy. Nah, yang dua nanti ke sini, yang tiga itu ke yellow, yang empat ke merah. Kemudian yang ini nanti ke backgroundnya sama ya, background nanti ke ground. Oke, kita cek groundnya. Kemudian groundnya kita posisinya 3, 2, 3, 4. Tuh, sorry, 2, 3, 4, 4. Nah, 4. Di rangkaiannya nanti Anda buat seperti ini. Kalau diskematikkan ini seperti ini. Skematiknya. Anda nanti bisa putar kembali. Ini yang dua ini kok satunya nggak nempel. Oh ini yang yellow. Ini nggak terhukum ini. Hmm, nggak terhukum. 80.
Oke. Oke. Yang hmm, klik klik terus ini respon oh ini belum pada ini itu. Ini kan sudah agak rapi sedikit, tapi bisa Anda rapikan sendiri untuk PCB-nya ini. Oke, terus dan PCB-nya ada buat eh, oke, kita skip aja ini. Kita akan langsung ke kodenya. Sebelumnya kalau Anda harus punya IDE Arduino-nya dulu ya, sebelum Anda coding lewat bridging ini. Itu kita save dulu aja. Koneksi Bluetooth Bluetooth-nya sudah. Kita bisa sebenarnya untuk coding Arduino-nya itu kita bisa hubungkan programmernya itu Arduino-nya itu atau hardware-nya dengan Arduino Uno yang IDE atau bisa terhubung di sini. Kebetulan di sini belum terhubung port Arduino-nya, karena nanti saya harus hubungkan dahulu. Oke, kebetulan saya sudah punya codingannya ya, default codingannya. Saya copy paste aja di sini. Kemudian kita save dulu. Oke, saya menggunakan library software serial. Kemudian saya setting untuk output di pin 234. Ya, ini di void loop-nya kita cek kalau ada serial, kalau ada data dalam bentuk serial ya masuk. Data itu kita masukkan ke variabel data. Kemudian data itu kita cek satu persatu ya, sesuai dengan kondisional ini. Sebagai default Anda samakan saja dengan yang saya buat ini ya. Tapi
tapi bisa Anda rubah sendiri sih sebenarnya, terserah Anda. Yang penting data itu dalam bentuk karakter di sini. Oke, kita upload. Ada error di sini. Oke, kita buka dulu di edit, kemudian preference, kita masukkan alamat IDE dari Arduino kita, atau Arduino IDE di mana kita pastikan dulu, kita masukkan. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke. Oke, upload finish. Kemudian kita akan coba buka terminalnya ya. Tapi kita buka serial monitor, maksudnya kita buka di Arduino IDE saja. Oke, kita cek satu persatu. Kalau masing-masing button kita cek ya, nanti Anda pastikan saja sendiri di program Anda, usahakan sesuai antara yang dikirim di MIT App Inventor-nya atau di aplikasinya dengan di serial monitornya. Oke, kalau sudah Anda pastikan sesuai karakter yang dikirim sama yang diterima, maka langkah selanjutnya adalah kita cobakan langsung di hardware-nya.